Naam. Bentar lagi kita ini akan memasuki bulan Ramadan nih. Masya Allah, betul. Tentunya kan harus ada persiapan. Iya. Lantas, kira-kira apa aja sih kiat-kiat supaya kita tuh sukses beribadah di bulan suci Ramadan? Kiat supaya sukses di bulan suci Ramadan. Naam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, waktu berlalu begitu cepat. Betul. Hingga akhirnya sekarang sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang begitu mulia. Tentunya karena kita akan kedatangan tamu yang agung, pasti kita membutuhkan yang namanya persiapan. Betul. Andai ke rumah kita akan kedatangan tamu yang spesial, tamu yang agung, presiden misalnya, Ya. pasti kita akan menghiasi rumah kita. Kalau catnya jelek, pasti dicat rumah tersebut. Ya. Kalau makanannya yang biasanya biasa saja, diganti jadi makanan yang luar biasa, yang enak-enak, begitu kan? Ya, betul. Lantas begitupun ketika kita akan kedatangan tamu yang begitu spesial, yakni bulan Ramadan. Tentunya kita harus memiliki persiapan supaya kita sukses beribadah di bulan suci Ramadan. Lantas pertanyaannya, apa kiat-kiat supaya kita sukses di bulan suci Ramadan? Pertama, yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu adalah kebahagiaan dan juga kerinduan akan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau orang dalam hatinya ada kerinduan, ada kebahagiaan akan datangnya bulan suci Ramadan, pasti orang tersebut memaksimalkan dalam ibadahnya. Aneh mau tanya ke antum, kalau datang bulan suci Ramadan, pusing atau bahagia? Alhamdulillah bahagia. Sekarang mah, kalau dulu mungkin pusing ya. Insya Allah belum beli baju lebaran, belum persiapan berbagai macam persiapan gitu kan? Kalau pas masih kecil gitu. Insya Allah. Sekarang kan udah besar, malu lah. Yang harus kita tanamkan tuh kerinduan dulu, kebahagiaan dulu. Bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin itu dijelaskan, man farraha biduhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Maka penting dalam diri kita nih untuk menghadirkan kebahagiaan, kerinduan akan bulan suci Ramadan. Aneh kasih contoh yang mungkin logis. Ya. Misal antum punya istri di rumah, antum kerja di Bandung, udah beberapa bulan nggak ketemu. Kira-kira dua-duanya kalau memiliki rasa kerinduan, dalam nanti ketika dia ketemu pasti menyempurnakan, memaksimalkan pelayanan atau tidak? Pastilah. Pasti memaksimalkan pelayanan kan? Ya, soalnya kan udah lama gak ketemu. Begitupun kita di bulan suci Ramadan. Kita ini udah lama nggak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita rindu dalam hati kita, dan Ramadan pun merindukan akan kita. Pasti datang bulan suci Ramadan, kita akan memaksimalkan ibadah. Maka dalam konteks tersebut, pertama yang harus kita siapkan adalah kerinduan dan kebahagiaan masuknya bulan suci Ramadan. Yang kedua, yang harus kita tanamkan adalah niat. Karena kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal itu tergantung niatnya. Maka sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, seharusnya kita sudah menanamkan niat-niat baik, memperbanyak niat-niat yang baik. Jangan sampai kita nih sebelum masuk bulan suci Ramadan, mindsetnya jadi jelek. Waduh, saya mau masuk bulan suci Ramadan, kayaknya nggak akan bisa tamat. Mindsetnya udah jelek. Belum masuk aja udah jelek, apalagi udah masuk bulan suci Ramadan. Iya. Mau bagaimana orang tersebut maksimal dalam ibadahnya, orang mindsetnya aja udah jelek. Maka dalam konteks tersebut nih, dari sekarang tanamkan niat-niat baik. Perbanyak niat-niat baik supaya kita di Ramadan bisa maksimal. Kayak gitu. Yang ketiga, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, tanamkan bahwasannya anggap ini itu adalah Ramadan terakhir kita. Kalau dalam diri kita menanamkan bahwasannya, oh ini adalah Ramadan terakhir kita, yang mana tahun depan belum tentu kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan, tentunya kita akan memaksimalkan diri. Ya. Contoh kecil aja, kalau ada orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhbar, satu berita bahwasanya besok dia akan mati.
tentunya dia akan mempersiapkan diri, baik daripada finansialnya, baik daripada ibadahnya. Ya. Istrinya belum punya harta misalnya, pasti dikasih harta yang banyak buat bekal dia dan anak-anaknya. Kalau dia ibadahnya masih kurang, pasti dia bersungguh-sungguh di malam tersebut untuk ibadah karena besok mau mati. Begitupun orang, kalau dia dalam hatinya menanamkan, ini kayaknya Ramadan terakhir saya, pasti dalam ibadah Ramadannya pun memaksimalkan diri dalam ibadah, akan bersungguh-sungguh di dalam dia punya ibadah. Tuh. 3, yang keempat, supaya kita sukses di Ramadan, ialah dengan menjaga kesehatan kita. Mulai dari mana? Mengatur pola ibadah. Pola ibadah ini kita harus atur supaya kita sukses di Ramadan. Karena kadang ada orang di malam pertama gitu kan, tarawehnya 20 ditambah witir 11, Ya. Qurannya sampai 10 juz gitu kan. Hingga akhirnya apa? Di malam keduanya dia loyo. Di malam keduanya dia nggak punya kekuatan untuk ibadah lagi. Kesehatannya terganggu. Hingga akhirnya dalam ibadahnya nggak maksimal. Maka dalam konteks tersebut atur pola ibadahnya. Yang penting semakin hari semakin meningkat. Yang bagus tuh yang kayak gitu. Yang kedua, yang harus kita atur juga, yakni dalam pola sahur kita. Pola sahur kita nih kita harus atur. Kadang ada orang dia bilang, saya mah nggak sahur, hebat gitu, seolah hebat gitu. Padahal sahur itu adalah kesunahan. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersantap sahurlah kamu, kata Nabi, karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Maka dalam konteks tersebut, kita dalam berpuasa disunahin untuk bersantap sahur. Supaya paginya kita nggak loyo. Paginya kita punya kekuatan untuk bekerja. Ini mau kerja, mana nggak sahur dulu, hingga akhirnya puasanya batal. Gara-gara kagak sahur. Begitupun saat kita berbuka, jaga juga pola makan kita. Jangan sampai kita mentang-mentang paginya udah puasa sampai sore, hingga akhirnya pas buka kayak orang balas dendam. Kolak dimakan, Masya Allah. Terus gorengan dimakan. Berbagai macam makanan dimakan, hingga akhirnya pas tarawih ngantuk. Gara-gara kebanyakan makan gitu kan. Iya. Kekenyangan ya. Kekenyangan. Nggak ngatur pola makan. Maka kalau kita mau sukses nih dalam ibadah Ramadan, jaga juga pola makan saat kita berbuka. Dan itu tuh termasuknya kita menjaga kesehatan supaya kita sukses dalam ibadah kita di Ramadan. Yang kelima, terakhir, yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah kita banyak minta pada Allah. Karena di antara keistimewaan Ramadan itu adalah bulan diijabahnya doa-doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelum Ramadan, pas di Ramadan kita dianjurin banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama dulu tuh 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka udah bersungguh-sungguh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sesudah Ramadan mereka berdoa 6 bulannya untuk apa? Mudah-mudahan amalan saya kemarin di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama tuh mengatakan sebelum Ramadan gitu kita dianjurkan baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkan kami di bulan Rajab, berkahkan kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Saking pinginnya masuk bulan Ramadan. Dan Nabi SAW pun mengajarkan kepada kita sebelum masuk bulan suci Ramadan itu akan satu doa yang luar biasa. Supaya kita di Ramadannya selamat, ibadahnya tenang, ibadahnya khidmah dengan penuh keimanan. Nabi itu ngajarin doa kepada kita. Apa doanya? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Rabbi wa rabbukal Allah. Itu dibaca sebelum masuk Ramadan. Kalau ada MUI bilang, hari ini kita masuk Ramadan, baca doa itu. Paham. Insya Allah kalau kita baca doa itu, Ramadan kita akan penuh hikmah, penuh khidmah, dan ibadah kita maksimal pada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jaga 5 poin tersebut, insya Allah di dalam Ramadan kita penuh dengan keberkahan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.